Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama. Aku malu kepadamu ya Allah karena amalku sedikit. Semoga apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita, insya Allah bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku punya tayangan lagi nih. Calon bupati menjanjikan surga jika dirinya terpilih. Wow, ini dia tayangannya, silakan. Elviana, calon Bupati Mesuji Lampung, menebar janji kampanye yang tidak biasa kepada masyarakat di kediamannya di Kampung Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya. Dalam sebuah rekaman video, Elviana menjanjikan pemilihnya di Pilkada Kabupaten Mesuji dapat masuk surga. Istri dari Kamami, mantan Bupati Mesuji yang pernah menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 lalu ini, menyatakan punya program menyantuni anak yatim. Program ini ia sebut bisa menjamin masyarakat Mesuji yang memilihnya masuk surga. Insya Allah Bu, besok di akhirat jenengan bisa membayangkan orang lagi dapat perhitungan di akhirat nanti. Tapi kita malah dipanggil mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Udah ngedengerin kata-kata Ustadz juga, penjelasan dari Ustadz juga, akhirnya kita menambah keimanan kita gitu ya. Tapi ngerasa masih kurang aja. Padahal udah tahu nih kita udah ngelakuin banyak. Apalagi bekal kita, apalagi harus kita lakuin Ustadz. Biar nggak merasa kurang. Iya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta para alim ulama, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ayat ini memerintahkan untuk bersegera. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau di ayat yang lain redaksinya wasari'u ila maghfirah. Wasari'u, ada sabiqu, ada wasari'u, bersegera. Artinya cepat-cepatlah menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan aduh malu nih amalnya masih sedikit. Nah, ini perasaan yang bagus ini. Perasaan yang bagus. Kenapa? Kalau hendak malu amal sedikit, waduh, dibandingkan dengan amalnya para sahabat, sahabatnya Nabi SAW itu luar biasa mereka. Bagaimana mereka meninggalkan seluruh hartanya di Makkah menuju hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana orang Madinah menyambut orang yang datang dari Makkah dengan seluruh hartanya juga. Subhanallah, mereka mengorbankan nyawanya bahkan jiwanya. Subhanallah, membersamai baginda Nabi SAW. Ada yang puasa tiap hari, ada yang kalau malam subhanallah habis salat isya udah nggak tidur lagi, salat sampai menjelang adzan subuh. Kalau dibandingkan amalnya para sahabat, para salafus soleh, aduh rasanya gimana kalau kita tidak malu gitu ya. Maka rasa malu yang sudah ada ini dipertahankan, tapi malunya harus diarahkan ke arah positif. Ada orang malu kenapa? Malu karena nggak pernah ke masjid. Diarahkan positif. Kalau kau malu karena nggak pernah ke masjid, maka ke masjid lah. Itu malu mengarahkan kepada positif. Ada orang malu nggak pernah ke masjid, ayo ke masjid. Nggak malu, nggak usah ke sana lah. Udah nggak pernah ke masjid, malu, tambah nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang majelis taklim? Malu nggak bisa ngaji. Justru karena nggak bisa ngaji, malu nggak bisa ngaji, maka belajarlah. Nah, jadi apalagi modal selanjutnya yang perlu kita tambahkan kesadaran atas malu yang kita punya ini. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Syah, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, Iya. mau nanya lagi kan ke jamaah? Mau. Iya dong. Karena kita masuk di segmen
Ustadz bertanya, kami menjawab. Supaya adil, tadi kan aku milihnya dari sini. Ya, Bapak-bapak aku izin tadi. mau pilih dari sini aja ya. Boleh. Siapa Ustadz? Izin ya Bib, aku lihat belakang ya yaudah. Bib. Aku juga lihat lihat belakang sini juga nih. ikutin Aku Ustadz. mau nanya ibu ini. Iya. Bu, berdiri Bu. Silakan ibu, Namanya memperkenalkan siapa? nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan nama ibu. Nama saya Ibu Istirohah dari Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Tepuk Ya, tangan tepuk dulu. tangan, Bu. Bu, aku pernah tanya nih. Apa? Ibu pernah nggak dengar hadis ini yang berbunyi, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Nah, pernah nggak? Ya pernah. Nah, terus menurut ibu gimana? Senang ya? Senang. Karena tidak ada paksaan ya. Ya. Sesuai kemampuan kita ya Bu Ya. ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ibu bisa menjalani. Ibu Ya. amalannya apa sih yang setiap hari ibu lakukan? Apa Ibu ya? pasti salat duha. Kadang. Kadang. Iya. Nggak rutin dong. Enggak. Tahajud Tahajud ya. rutin. Alhamdulillah. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Nggak apa-apa Bu, yang penting rutin. Tapi dilakukannya sebelum masuk waktu subuh kan? Iya. Ya. Aman lah. Iya. Terus kenapa kalau kayak gitu Ustadz? Kenapa? Mau Ustaz? tahu nggak? Mau dong. Mau, kita mau bahas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu istirahat dulu ya Bu ya sambil dengerin. Berarti kita amalnya dikit-dikit aja dong kalau Dikit misalnya dari- itu iya. diperbolehkan dan ngerasa Iya. aman. Iya juga ya. Iya, jadi gimana dong? Wah. Coba Ustadz jelasin ya Ustadz, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib dan Ustaz Sam. Makasih banyak tim Islam itu tidak mengangkat tema ini supaya kita tidak berpuas diri dan tidak juga apalagi berputus asa. Karena benarkah kuncinya bukan hanya seberapa besar amal kita, tapi seberapa konsisten atau seberapa rutinnya kita melakukannya. Karena konsisten itu sulit. Sulit memang. Makanya tadi ibu istirahat bagus. Salat tahajudnya walaupun 2 rakaat yang penting rutin. Itu bagus tuh. Kenapa? Ternyata ibadah yang senantiasa kita lakukan walaupun sedikit itu tergolong rajin. Rajin. Dia rajin datang. Cuma datang doang. Tidak apa-apa. Yang penting tergolong orang rajin. Ya. Nah, kemudian ketika orang ibadah rutin atau ibadah konsisten, Konsisten. maka melahirkan apa? Kebaikan. Walaupun sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Nah, melahirkan kebaikan. Apalagi pertanda dia adalah orang baik karena ternyata keutamaannya ketika ada orang beribadah walaupun sedikit tapi konsisten atau rutin, maka menghadirkan ibadah itu tetap ada. Sekali lagi, ibadah itu tetap ada. Ibadah itu tetap ada. Ada anak sekolah, dia jarang-jarang ke sekolah, itu namanya orang malas. Tapi kalau dia datang walaupun tidak aktif, yang penting datang aja. Yang penting walaupun tidak aktif, maka dia tergolong tetap pelajar. Maaf ya tanpa menggurui hanya mengingatkan. Yang kedua, pahalanya masih tetap mengalir. Pahalanya masih tetap jalan. Ya, ada orang nabung, cuma sedikit tapi rajin. Maka dia tetap jadi langganan. Dia rajin beli permen, datang. Itu tetap langganan. Tapi ada orang beli banyak, tapi kapan tahun baru datang lagi. Maka tidak digolongkan langganan kita. Terakhir, yang ketiga. Ketika kita rutin atau konsisten, maka terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya. Apa maksudnya? Karena ketika ada orang ibadah rutin, Ya. di saat melakukan ibadah itu, pasti dia tidak berada dalam kemaksiatan. Oh iya juga lagi ibadah soalnya Lagi ibadah kan. soalnya. Betul. Iya, Berarti karena dia rutin, makanya buatkan jadwal. Oke, berarti lebih baik sedikit tapi konsisten dibanding banyak tapi sering absen gitu ya. Iya gitu. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Jadi jangan pernah berputus asa dalam ibadah. Iya. Tetap beribadah walaupun sedikit-sedikit enggak apa-apa. Iya. Ustadz di sini aja ya temenin aku ya. Oh, Ada iya. yang mau curhat lagi. Siapa yang mau curhat? Ada. Nih aku pilih lagi. Habib temenin juga lagi dong, Bib. Iya dong, Bib. Sini, Ya Bib, Bib. izin Boleh, Bib. boleh. Yuk Ustadz, kita Ya. kasih tahu dulu kalau kita lagi masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya.
Ibu deh, ini lebih dulu. Ibu, 1, 2, 3. Ibu, mau ya Bu? Iya, silakan Ibu, sini ikut saya. Ayo. Masya Allah. Coba Ibu hadap ke depan, kasih salam dan disapa seluruh masyarakat Indonesia. Kasih tahu nama Ibu siapa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sino dari Pekalongan, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Sino. Iya. Ada suaminya judi online terus menerus, nah, terus sang istri mau minta cerai, gimana solusinya gitu. Oh, berarti karena judi online istrinya sampai gak keurus gitu. Solusinya apa sebenarnya? Solusinya apa? Ya, gini. Sekolahnya. Pernikahan itu disegerakan, dipermudah, perceraian itu dipersulit. Jangan gara-gara inilah ada, tapi ingat ya, sesuatu wanita boleh minta cerai atau khulu namanya, tapi tetap suami yang menentukan perceraian itu. Tapi permintaan itu agar suami mengutarakan atau mengajukan di pengadilan. Di antaranya 1, kalau kategori tidak kategori memukul. Kategori ada KDRT memukul. Yang bisa membahayakan jiwanya. Yang kedua, kalau dalam kategori nauzubillah summa nauzubillah tidak menafkahi batasnya 3 bulan. Itu kan ada di sikat taklik. Kemudian yang ketiga, tidak menyapa selama 6 bulan. Kemudian ghosting, hilang kabar 2 tahun. Pada posisi ini, inilah yang ditetapkan kalau mau khulu atau minta. Tapi kalau dia ridho aman. Tapi pada posisi judi, mudah-mudahan suaminya bisa sadar. Ya Bu, sadar. Sadar. Udah. Mungkin pada saat itu dia lagi hilaf. Jadi beritahu tetangga ibu, kalau masih bisa mempertahankan rumah tangga, pertahankanlah. Karena mungkin dia lagi hilaf Bu ya. Maaf, Ustadz lagi mau nangis kok ketawa-sawa sih? Ketawa, masa Tapi yang istrinya lain sudah tahu berusaha supaya suaminya nggak ngelakuin itu apa Iya. enggak? Ibu tahu nggak tuh? Udah Karena disampaikan judi- belum sama istrinya? Ya sudah ditanyain. Ya, Apa penyebabnya? penyebabnya nggak tahu saya. Oh, jadi dia tidak tenang. Heeh. Tidak tenang hidupnya, lalu dia mengatakan, titip dong kalau pergi ke Islam Medina tanyain, boleh nggak aku minta cerai kalau suamiku judi online? Kalau judi online itu semua diceraikan, banyak orang diceraikan. Ah, benar juga ya. Banyak banget Iya, orang judi karena online. banyak itu. pelaku judi online. Banyak pelaku judi online. Mudah-mudahan kita tidak judi. Judi aja sudah dosa, apalagi Nah, ya benar. Tapi istrinya sudah berusaha ngasih tahu ya ke suaminya. Udah. Udah beritahu. Suaminya tetap Ingatin. nggak peduli gitu. Iya. Nggak peduli Bib, suaminya Bib udah dikasih tahu sama istri tetangganya ibu ini. Gimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tetangga ibu dan penonton dimanapun berada yang masih judi. Innamal khamar wal maisir wal ansab ridsun min amali syaitan. Sungguhnya judi itu kalian gak akan menang. Itu tipu daya syaitan. Judi itu menghancurkan, bukan bikin sukses. Judi itu akan terperosok. Jual ini, jual itu. Menang sekali, kalahnya 10 kali. Menang 3 kali, kalahnya 18 kali. Maka oleh karena itu minta ampunan kepada Allah, taubatan nasuha. Karena apa? Karena tidak ada kebaikan dan keberkahan dan kalian akan terperangkap dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat jangan sembarangan minta cerai. Suami kalian maksiat, suami kalian berdosa, mau dia judi atau dia khamar, doakan minta sama Allah, ya Allah rubahlah suami saya. Rubahlah hatinya, jiwanya, pikirannya. Dan ajak dia menuntut ilmunya Allah ke majelis ta'lim, ke dekat orang-orang yang alim, dekat sama orang yang soleh, dekat sama tetangganya yang biasa sholat 5 waktu. Sehingga apa? Sehingga terbiasa nanti dia sholat 5 waktu. Ingat bahwasanya hukum Allah itu nyata. Kehancuran di depan mata. Dan janganlah kalian sembarangan untuk cerai, ribut. Jangan, doain, tenangin, rangkul, ajak. Tapi suaminya untuk udah gak bisa kebaikan. dibilangin katanya Bib. Kalau Gimana nggak tuh? bisa dibilangin, cari orang yang alim, tetangganya untuk nasihatin. Oh gitu, harus ada Gak orang ketemu lain juga, dulu ya? cari orang tuanya untuk nasihatin. Nggak ketemu juga? Gak bisa juga, maka doain bareng-bareng ke rumahnya. Kita samperin kita bareng-bareng doain ya. Ya udah kita doain aja ya dari sini ya. Insya Allah suaminya berubah, rumah tangganya juga nanti tetangganya baik-baik aja ya.
Terima kasih Ibu Sino. Mudah-mudahan tetangganya Iya, ibu benar, ya? suaminya dapat hidayah ya. Amin. Ya Allah, amin. Semoga semua yang ada di sini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana mana. Abis ini kita lanjutin lagi ya. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.